Sebelum kita masuk bagaimana memperjuangkan Sandi ke PDIP ya, sebelumnya kita dengar begitu bahwa Arwani Tomafi menyatakan bahwa ada perwakilan DPW memberi usulan agar Mardiono juga menjadi bacawa pres, dan Mas Romi juga pada Jumat malam menyebut bakal ada 2 nama yang diusulkan. Pertanyaan saya kemudian, apakah saat ini dalam tubuh P3 sudah satu suara dan total untuk memperjuangkan Sandi? Rapimnas adalah forum tertinggi ketiga setelah Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional. Artinya ketika Rapimnas ini sudah memutuskan nama Pak Sandiaga Uno, bahkan setelah sepersetujuan Pak Mardiono untuk ditanggalkan namanya sebagai usulan yang lain, yaitu yang kedua, maka sesungguhnya hari ini Partai Persatuan Pembangunan sudah 100% solid untuk mengusulkan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, bahwa proses ini kan bukan tiba-tiba. Nama Pak Sandi itu sudah muncul sejak bulan Oktober dalam musyawarah kerja wilayah, dan itu berlangsung di 18 provinsi yang waktu itu kemudian terhenti karena puasa. Dan nama-nama yang muncul di arena Mukerwil itu, nama Pak Sandi hampir selalu muncul namanya sebagai calon wakil presiden. Bahkan di Rapimnas terakhir sebelum puasa dari Gorontalo mengusulkan Pak Sandi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena ini juga merupakan satu hal yang saya sebut sebagai kelebihan Pak Sandi dari 3 nama bakal calon wapres yang beredar selama beberapa bulan terakhir. 3 kelebihan itu, pertama, Pak Sandi adalah nama bakal calon wakil presiden yang sudah paling banyak berkontestasi di antara bakal nama yang lain di tingkat nasional. Beliau pernah menjadi calon gubernur dan kemudian turun menjadi wakil gubernur DKI. Dan itu liputannya, exposure-nya sudah hampir sama dengan nasional. Beliau sudah menjadi calon wakil presiden, dan itu belum pernah dilakukan oleh kontestan yang lain yang namanya muncul belakangan ini. Kemudian yang kedua, kelebihan Pak Sandi adalah tentu tingkat elektabilitasnya yang tinggi. Kita tahu persis bahwa pilihan langsung mensyaratkan dukungan elektoral yang cukup untuk membuat dia bisa dipilih oleh rakyat kita. Kemudian yang ketiga, kelebihan Pak Sandi adalah brand atau novelty yang dimilikinya, di mana Pak Sandi tentu lekat dengan fans emak-emak dan juga milenial. Nah, 3 hal inilah yang kemudian membuat bahkan ketika kita menggelar peringatan Harlah Partai 15 Februari di ASBSD pada waktu itu, dari sekian banyak tokoh nasional, beberapa menteri datang waktu itu. Ketika diperkenalkan nama Pak Sandi oleh Ketua Umum, tepuk tangan dari seluruh ketua cabang dan anggota DPRD kita dari seluruh Indonesia yang 1.000 lebih orang itu, paling menggema itu adalah ketika disebut nama Pak Sandi. Artinya ini bukan sebuah proses yang dadaan atau tiba-tiba.